Selesai. Dalam suasana yang kuat ini, pembangkit tenaga listrik masing-masing dan semua orang di belakang Fei Yun Xiao tampak pucat dan menyesal. Mereka semua adalah orang-orang yang pengaruhnya kecil. Tidak ada latar belakang di belakang mereka. Kali ini mereka juga dihasut oleh Fei Yun Xiao sebelum mereka datang ke benteng keluargamu bersama mereka. Sebelumnya, Fei Yun Xiao dengan sungguh-sungguh bersumpah mengatakan bahwa benteng keluargamu tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dan bahkan jika Mu Yanfeng menyalahkannya di masa depan, dia akan menanggungnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pada saat yang paling kritis, Mu Yanfeng, yang belum kembali selama lebih dari 1 dekade, benar-benar muncul. Dan sekarang kekuatan pertempuran Mu Enxiong yang begitu kuat menonjol untuk memberitahu mereka. Ditanam di tangan keluargamu hari ini. Ini hanya bisa menyalahkan mereka karena terlalu serakah, dan ingin berbagi cangkir dengan Fei Yun Xiao, yang menyebabkan bidang seperti itu sekarang. Sekarang, karena kamu ada di sini, kamu sebaiknya pergi ke penjara naga lereng bersamaku benteng keluargamu. Mu Enxiong mencibir, berkata dengan lembut. Dalam kata-katanya, Mu Yanfeng juga mengambil sedikit langkah ke depan. Momentum kedua orang itu membuat udara di seluruh aula tampak membeku. Ancaman diam ini membuat kulit kepala mati rasa bagi semua orang di belakang De Yun Xiao, dan hati terasa pahit. Ini memperjelas bahwa mereka diizinkan menjadi umpan meriam. Sayangnya, situasi saat ini sepertinya mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak memiliki tekad putus asa dari anggota keluargamu sebelumnya. Lagi pula, mereka belum mencapai langkah yang paling putus asa, dan ada terlalu banyak hal yang tidak dapat mereka pasang. Fly Castle Lord, kamu dan aku bergabung. Dan keluargamu akan memberimu bagian belakang kuil. Bagaimana menurutmu? Mu Enxiong mencibir, melihat ke arah Fei Yun Xiao. Napasnya terkunci rapat. Di bawah kunci napas Mu Enxiong dan Mu Yanfeng, wajah Fei Yun Xiao suram. Dia tidak ragu bahwa selama setengah kalimat penolakan keluar dari mulutnya, dia akan memulai serangan yang mengerikan. Jika saja Mu Enxiong acuh tak acuh, mengandalkan kekuatannya untuk bersaing dengan keduanya, dia masih bisa lolos jika ingin membayar harga tertentu. Sakit kepala terbesar baginya adalah identitas Mu Yanfeng. Pergilah dengan anak semut tanah suci yang adil dan terhormat, apa bedanya membawa kehancuran diri sendiri? Nah, hari ini adalah orang tua. Akhirnya, di bawah tatapan garis pandang, Fei Yun Xiao menghela nafas dan melambaikan jubah lengannya. Namun, kebanyakan orang tidak memperhatikan. Di antara lengan Fei Yun Xiao, setumpuk terak bubuk didorong olehnya dan jatuh ke tanah tanpa suara. Meskipun tindakan ini tidak kentara, hal itu dilakukan oleh Qin Yichen. Namun, Qin Yichen hanya tersenyum kecil dan tidak mematahkannya. Tumpukan bubuk itu jelas merupakan sepotong liontin giok. Langkah Fei Yun Xiao seharusnya memberitahu tetua tanah suci di belakangnya. Mendengar posisi Fei Yun Xiao, banyak pembangkit tenaga listrik yang datang dari belakangnya. Masing-masing dan semua orang saling memandang dengan cemas, terkejut, tetapi sangat tidak berdaya. Pada akhirnya, masing-masing pembangkit tenaga listrik bersandar sedikit untuk mengekspresikan posisi mereka. Lagi pula, setelah kemunculan Mu Yanfeng, ditambah pemulihan Mu Enxiong yang tak terduga, mereka telah kehilangan modal yang dapat mereka lawan. Awalnya memegang benteng keluargamu untuk melakukan umpan meriam. Pada akhirnya, ia mengubah dirinya menjadi umpan meriam secara dramatis. Awalnya, benteng keluargamu telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi. Jika mereka langsung ke fenomena alam, mungkin akan ada peluang, tapi sekarang, hingga saat ini, semua itu hanya bisa menyalahkan mereka karena terlalu rakus. Lereng Naga Penjara terletak di posisi barat area Tanah Suci Bintang 7. Ini adalah lokasi yang agak aneh. Dalam lingkaran 110 li, itu penuh dengan rawa yang menyesakkan. Lereng penjara naga terletak di tengah rawa besar ini, karena medannya lebih menyeramkan. Bahkan jika naga banjir datang, ia akan terjebak olehnya, sehingga disebut lereng naga penjara. Biasanya kawasan ini jarang penduduknya, bahkan beberapa penjelajah enggan memasukinya. Menurut rumor, dulu ada pembangkit tenaga listrik kelas Peak, yang melarikan diri ke sini karena luka-lukanya, tetapi pada akhirnya tidak pernah keluar lagi. Meskipun saya tidak tahu apakah rumor ini benar atau salah, apakah pembangkit tenaga listrik itu mati karena luka lama atau ditelan oleh rawa di dekat lereng naga penjara, itu juga menambah sedikit keanehan dan kepekaan di daerah ini. Namun, selama ini, itu adalah keramaian di daerah yang jarang saya kunjungi, jadi ramai. Fenomena alam langit dan bumi menyebar hampir dengan kecepatan yang sangat mengerikan, yang juga menyebabkan popularitas yang semakin meningkat di kota-kota dekat lereng naga penjara 110 li, serta pembangkit tenaga listrik yang terus-menerus, semua menghadapi ini. Kota-kota terdekat berkerumun, dan setelah sedikit persiapan, mereka tidak sabar untuk bergegas ke lereng tahanan. Kelahiran Yibao memiliki godaan besar bagi siapapun. Semua orang tahu bahwa jika Anda mendapatkan harta unik secara kebetulan, bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya sendiri, Anda dapat menjualnya untuk dijual, itu dapat mengubah kehidupan biasa seseorang. Di benteng keluargamu jauh dari beberapa ratus li,
Lusinan pembangkit tenaga listrik bergengsi termasuk Fei Yun Xiao. Semuanya bersiap untuk menyetujui keputusan Mo Enxiong dan menjelajah dengan benteng keluargamu. Tentu saja, ini ucapan yang bagus, itu saja. Sederhananya, itu sebenarnya akan menjadi umpan meriam. Dan kelompok pembangkit tenaga listrik ini, masing-masing dan setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Lagi pula, ini memiliki lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik yang disegani. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik benteng keluargamu keluar, tidak mungkin untuk melihatnya. Ketika saatnya tiba, selama Anda memasuki rawa yang menyesakkan, Anda mungkin dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Mo Enxiong tahu pemikiran semacam ini, tetapi saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Membiarkan mereka pergi dengan cara ini merupakan pukulan besar bagi wajah keluargamu, dan bahkan jika dia dalam posisi yang kuat, tidak mungkin untuk membunuh yang terakhir. Dalam hal ini, itu pasti akan menyebabkan jarak 1000 mil di dekatnya. Reaksi berlebihan dari kekuatan besar di Tiongkok. Ketika saatnya tiba, bahkan dengan dukungan Tanah Suci Taihao, pengobatan lambat tidak mengatasi keadaan darurat saat ini. Sulit bagi keluargamu mereka untuk bertahan hidup di sini. Namun, masalah ini terselesaikan dengan sempurna saat Mu Yanfeng menemukan Qin Yichen. Sebelum berangkat, Qin Yichen memurnikan sekumpulan ramuan dan mengambil pembangkit tenaga listrik ini secara bertahap. Hal terakhir adalah memberitahu mereka bahwa ramuan ini adalah racun yang mematikan, tetapi memiliki masa inkubasi. Selama Anda kembali ke keluargamu dalam waktu 1 bulan, Anda bisa mendapatkan penawarnya. Jika waktu ini terlampaui, dia akan mati dengan racun. Jika ikatannya dilepas secara paksa, bukan tidak mungkin. Menurut Master Pil Prefektur keluargamu, Master Pil kelas surga dapat secara paksa menyelamatkan nyawa seseorang. Tetapi tidak ada penawar untuk menghilangkan racun ini. Setidaknya hanya dibutuhkan 3 Master Pil kelas surga yang dapat melakukan ini.